Wanita tertidur di tempat tidur tanpa mengenakan gaun. Sebuah pisau kecil yang tajam menggores pantat buah persiknya yang kokoh. Arus listrik yang mematikan segera menyebar ke seluruh tubuh. Wanita itu buru-buru menyentuhnya. Mungkinkah pacarnya ada di sini? Wanita itu duduk dari tempat tidur karena terkejut. Setelah memakai sandal di kaki kanan, mencoba menggunakan kaki kiri saya untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan sepatu lain. Dia membungkuk dan menyentuhnya dengan tangannya. Kemudian pisau tajam itu muncul kembali, dengan baik hati menggerakkan sandalnya ke depan. Setelah wanita itu memakai sepatunya, tarik kembali pakaian yang terlepas dari bahu Anda. Bangun dan keluar dari ruangan. Melihat sekeliling ruangan dengan goyah. Pada saat ini, seseorang bertopeng tiba-tiba mengikuti di belakang. Dia tidak ingat sampai dia berjalan mengelilingi rumah besar itu. Dia sudah lama kehilangan pacarnya. Tidak di rumah sekarang. Bagaimana bisa pacarnya datang ke sini? Kemudian dia berbaring kembali di tempat tidur dan melanjutkan tidurnya. Nama wanita itu adalah Anna, baru saja putus dengan pacarku belum lama ini. Akibatnya, semuanya tergerak. Hari ini Tuan Tanah datang untuk meminta sewa. Anna hanya mempunyai beberapa keping uang yang tersisa di tubuhnya. Namun ini tidak cukup untuk membayar sewa. Sosok Anna terlihat sangat cantik. Pemilik rumah tiba-tiba mendapat ide buruk. Namun Anna tidak setuju. Pemilik rumah memberinya ultimatum, punya waktu 2 hari untuk membayar sewa, jika tidak. Tidak masalah apakah Anda setuju atau tidak. Setelah selesai berbicara, pemilik rumah pergi dengan senyuman jahat di bibirnya. Baru pada saat itulah Anna berpikir untuk pergi bekerja, segera mengambil koran sebagai payung dan berjalan keluar. Pacar ini sungguh keterlaluan, bahkan tidak ada payung yang tersisa. Menunggu Anna akhirnya tiba di perusahaan. Namun bosnya memberitahunya bahwa dia dipecat. Alasannya adalah karena dia sangat cantik dan muda. Membuat atasan tidak fokus pada pekerjaan. Apa yang ingin dijelaskan oleh bos? Tapi dia dimarahi oleh sang induk semang. Kali ini sudah berakhir. Pacar yang hilang, pekerjaan juga hilang. Pemilik rumah meminta pembayaran sesegera mungkin. Tepat ketika Anna tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Anna membuka pintu dan memeriksa apakah ada orang di sana. Ada sebuah kotak kecil misterius di tanah. Anna yang penasaran membawa kotak itu ke dalam kamar. Dia kemudian menerima panggilan telepon misterius. Itu adalah telepon dari sebuah agensi. Agen itu mengatakan dia punya pekerjaan. Bantu saja orang kaya itu mengurus vilanya. Orang kaya tidak hanya menyediakan makanan, minuman, dan pakaian. Juga akan membayar dengan baik, jika siap. Kotak itu berisi kunci mobil mewah. Meski rasanya agak sulit dipercaya, namun Anna yang kekurangan uang tetap setuju. Segera setelah saya keluar dari pintu, saya melihat pemilik rumah. Pemilik rumah menggugatnya lagi, perlu membayar sewa sesegera mungkin. Saat ini, Anna menekan kunci mobil. Itu adalah mobil mewah di sebelah pemilik rumah. Melemparkan kunci kepada pemilik rumah secara sembarangan. Aku tidak akan menyewa rumah kumuhmu lagi. Melihat Anna pergi dengan mobil mewah, pemilik rumah akan terkejut. Apakah saya secara membabi buta mengusir Bapu Mai? Mengendarai mobil mewah bisa jadi sangat menyenangkan. Lidahnya miring ke satu sisi. Mengikuti instruksi, dia berjalan menyusuri jalan utama. Perlahan-lahan pergilah ke pegunungan dalam dan hutan tua. Saat ini sinyal ponsel hilang. Akhirnya, menurut orientasinya, dia sampai pada sebuah relik. Kelihatannya sangat aneh di sini karena tidak ada seorang pun di sana. Anna merasa sedikit takut. Berencana untuk pergi dari sini. Tapi mobilnya kehabisan bensin. Saat dia sedang bingung, perwakilan tersebut mengendarai mobil. Anna masuk ke dalam mobil dan berjalan sebentar. Akhirnya sampai di rumah orang kaya itu. Ini adalah villa mewah di tengah pegunungan dan hutan yang dalam. Orang-orang kaya menghabiskan banyak uang untuk membangunnya. Dan menawarkan imbalan yang tinggi bagi kecantikan yang harus dirawat. Sungguh malang nasibmu datang ke sini hari ini. Dikelilingi pepohonan hijau dan kicau burung. Anna sangat senang melihatnya. Masuk ke dalam villa. Semuanya terbuat dari kayu murni. Terlihat cukup mewah. Perantara memperkenalkan Anna. Anda bisa mengenakan apapun yang Anda inginkan di sini. Semua makanan tersedia. Gunakan apapun yang Anda inginkan di rumah. Tunggu sampai sebagian besar ruangan diperkenalkan. Agen tersebut menyarankan untuk pulang. Hari sudah gelap ketika pengantarnya pergi. Pada saat ini sesosok tubuh muncul dari belakang Anna. Dia tidak menyadarinya. Setelah memastikan perantara telah pergi, Anna menjerit nyaring. Ternyata dia terlalu bersemangat, karena tidak pernah memimpikannya, bisa tinggal di tempat seperti ini selama sisa hidupmu. Setelah makan dan minum, dia naik ke atas. Lemari itu penuh dengan pakaian desainer. Sementara dia dengan penuh semangat melihat pakaian itu. Pria bertopeng di atas mengulurkan tangan jahatnya. Saat dia hendak menangkapnya, dia mengambil pakaiannya dan berlari keluar, datang dan bercermin. Dia melakukan pertunjukan, rok kosong, gaun 2 potong lagi. Segalanya menjadi hitam untuk sementara waktu. Anna mengganti setiap pakaian. Lanjutkan berpose dengan penuh semangat, menyulitkan orang kaya untuk berpaling. Ternyata ada kamera di mana-mana di ruangan itu. Segala sesuatu di Anna berada di bawah pengawasan orang kaya.
Menunggu selamanya untuk bermain menjadi membosankan, Ana pergi ke kamar mandi dengan anggur merah, berencana untuk minum anggur dan mandi, sulit untuk menunggu sebentar. Tapi handuk ini agak kecil, tidak cukup untuk menutupi lampu depan. Saat Anda keluar, ambil handuk. Pria bertopeng itu masuk dan mengambil anggurnya. Tunggu Ana kembali dengan handuk, menemukan bahwa anggur merah yang baru saja diminum telah hilang. Kemudian temukan di pagar lorong. Anggurnya masih ada di kamar mandi. Ana tiba-tiba bingung. Lihatlah tubuh panas Ana. Pria bertopeng itu tiba-tiba menjadi sangat panas. Untungnya orang kaya itu menghentikannya tepat waktu. Bagaimanapun juga, tubuh seperti itu. Orang kaya itu masih ingin menonton 2 hari lagi. Pria bertopeng tidak bisa menggunakan keterampilan, harus meninggalkan ruangan dengan marah. Ana terbangun dari mimpinya dengan kepuasan keesokan harinya, keluar kamar namun tidak sengaja menginjak bangkai hewan. Itu adalah lelucon dari pria bertopeng. Tapi Ana tidak peduli, alih-alih memetiknya dengan penggaruk panjang. Di malam hari, saya menemukan sebotol anggur yang berharga. Dia menaiki tangga dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Pria bertopeng itu mengikuti dari belakang. Setelah beberapa saat dia tertidur. Kemudian adegan pertama terjadi. Pria bertopeng itu ingin menyentuh Ana. Ana mengira pacarnya telah tiba, terbangun setelah melihat sekeliling ruangan. Pacar yang sudah lama hilang. Dalam sekejap mata, keesokan paginya tiba. Dia merasakan sedikit sakit di kepalanya. Menurutku anggurnya agak ringan. Dia membuangnya ke tempat sampah. Saat turun untuk membersihkan kamar, dia memikirkan lagi tentang bak mandi luar ruangan yang besar. Dia berjalan keluar ruangan sambil membawa gendongan kecil. Nyalakan saklar pemanas bak mandi. Tarik keluar penutup atas. Setelah beberapa saat, dia menanggalkan semua pakaiannya. Dan semua ini, dilihat oleh pria bertopeng di kejauhan. Detak jantung orang bertopeng itu tiba-tiba melonjak. Pernapasan menjadi lebih cepat. Ana menanggalkan pakaiannya dan masuk ke dalam bak mandi, bahkan berbaring di bak mandi besar dan mandi dengan ekspresi geli di wajahnya. Kaki kecil itu masih meringkuk. Saat mandi, dia mengagumi keindahan lingkungan sekitar. Saat bersemangat, dia bahkan berdiri untuk menonton. Saat ini, seseorang tiba-tiba datang dari belakang. Ana sangat ketakutan sehingga dia segera mengangkat tangannya untuk menyerah. Letakkan tangan Anda di dada lagi. Pria itu adalah seorang petugas polisi. Katakanlah di sini berbahaya, lebih baik pergi dari sini. Sebelum polisi selesai berbicara, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, benar-benar tidak tahu karena dia terluka, sering merasa gatal saat melihat tubuh Ana. Polisi itu bangun lagi, dia berada di sofa. Ana duduk di satu sisi dengan pakaian seksi, polisi melihatnya cantik. Lukanya sembuh lebih dari setengahnya sekaligus. Hampir tidak mengenali Ana ketika dia sedang berpakaian. Keduanya melakukan percakapan canggung yang tidak ada hubungannya. Yang terjadi selanjutnya adalah 30 detik yang luar biasa. Ana kemudian memasak untuk polisi. Semua ini dilihat oleh orang kaya. Orang kaya itu memanggil Yohanes. Temukan peluang untuk membunuh polisi. Hal ini mempengaruhi kemampuan saya untuk mengamati polisi setelah makan dan minum. Keduanya mengobrol dengan gembira. Polisi mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk pergi. Di mana kamu meletakkan rompi kecilku? Di mesin cuci sebelah sana, belum selesai. Polisi bergegas mendekat dan dengan hati-hati mengambilnya. Karena ada bom yang meledak di dalam. Jika benda ini meledak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Polisi itu dengan hati-hati membawa bom peledak itu keluar. Letakkan di pagar untuk menenangkan diri. Polisi baru saja berpakaian. Suara tembakan tiba-tiba terdengar dari samping. Orang kaya telah tiba, polisi bergegas keluar dengan membawa senjata. Pria bertopeng itu marah saat mendengar suara itu. Ambil palu besar dan dekati. Hanya satu pukulan saja yang bisa memenggal kepala. Seorang pria bertopeng yang memegang palu godam menyerbu masuk ke dalam ruangan. Semua orang di rumah terkejut. Ana segera berlari keluar kamar. Dan dengan mudahnya mengambil bom peledak di pagar, dia bisa berlari ke depan. Pria bertopeng mengejarnya. Tidak ada jalan untuk melarikan diri sekarang. Ana bersembunyi di balik pohon besar dan menarik tab bom. Lemparkan langsung ke dada orang bertopeng. Pria bertopeng itu gemetar ketakutan, mengira dia tertembak secara tidak sengaja. Lihatlah bom-bom yang meledak di tanah. Wajah pria bertopeng itu tampak bingung. Ana juga menjulurkan kepalanya untuk memeriksa. Apakah ini bodoh? Saat itu saya melihat percikan api dan kilat, bom meledak. Keduanya jatuh ke tanah. Ana sangat pusing hingga matanya menjadi kabur dan dia seperti kehilangan penglihatannya. Dia terus meraba-raba dengan tangannya dan bergerak maju. Terakhir sentuh kaki pria bertopeng itu, menyadari ada sesuatu yang salah. Cepat berbalik dan lari ke arah yang berlawanan. Namun tanpa sengaja menabrak dahan pohon, pingsan dan langsung jatuh ke tanah. Kali ini pria bertopeng itu mengikuti lagi. Kamera berputar. Ana digendong oleh pria bertopeng. Berikutnya, ini bisa saja menjadi adegan brutal lainnya. Pria bertopeng itu menempatkan Ana di atas tunggul pohon besar. 30 detik kemudian, orang bertopeng membawa dahan pohon. Bersiaplah untuk memberikan pukulan fatal terakhir pada Ana. Pada saat ini terdengar suara. Pria bertopeng itu tertembak di bahu.
Ana juga terbangun dari komanya. Ternyata itu adalah polisi. Dia menyuruh Ana untuk berlari cepat. Dia segera lari lagi. Dalam perjalanan dia bertemu dengan sebuah mobil. Ana memanjat tanpa banyak berpikir. Kami memperhatikan pengemudinya dari dekat. Itulah orang kaya yang sedang menonton layar. Bagaimana nasib Ana selanjutnya? Kami tahu pasti tanpa menebak-nebak. Film Killing berakhir di sini. Film ini menceritakan kepada kita, tidak akan ada kue di langit. Mengendarai mobil untuk tinggal di villa dan masih punya uang. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Jika memang ada, tolong beritahu saya, aku akan pergi untukmu. Oke, video berakhir. Lihat lebih banyak komentar film bagus. Ingatlah untuk mengikuti saluran ini.